Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat ia menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar." Quran surat Luqman ayat 13. Baik para pemirsa yang ada di rumah dan jamaah yang ada di sini, kita akan langsung saja dengarkan pemaparan tafsir Quran surat Luqman ayat 13 bersama guru kita Kiai Taufikur Rahman. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, juga para bunda, para yahanda di Masjid Darun Naim yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah. Qori'ah kita yang telah membacakan surat Luqman ayat 13. Pengatur acara kita Kang Yoga yang sudah mempersilahkan saya. Sepat, gabus, lelek, lohan, cepat, bagus, nggak bertele-tele. Jamaah udah pada nggak tahan. Mau ngaji maksudnya. Ya, saya bacain dulu biar mungkin afdal dan berkah majlis kita. Wa idqala, dan ketika berkata sopo Luqmanu, yaitu Luqman, libnihi, kepada anandanya, kepada anaknya, wahia, dan dia yaitu Luqman, ya'idhuhu, memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunaya, panggilan kesayangan, wahai ananda, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu sekalian menyekutukan Allah. Inna syirka, sungguh menyekutukan Allah, la zulmun azim, sungguh kezaliman yang sangat besar. Intinya merupakan dosa besar. Ayah bunda, lihat cara Quran memilih bahasa. Diambil contoh Ibroh Luqman, tapi cara manggil anaknya ya bunaya, wahai ananda tercinta. Ada orang Betawi di sini? Ada. Orang tua Betawi punya bahasa. Saya udah gede begini, bahkan udah punya anak. Ampe genari sama orang tua saya masih selalu disayang. Kenapa? Manggilnya masih entong. Betawi, Pak. Ditelepon nih sama Umi nih, "Tong, lu di mana sih, Tong?" Masih entong tuh. Padahal anaknya udah bisa bikin anak. Nah iya, masih dientong-tongin. Ada orang Sunda di sini? Ada orang Sunda? Nah, saya punya mertua Sunda, udah genari begini adanya, masih di kasep-kasepin. Iya, kasep. Ada orang Jawa di sini? Ada orang Jawa? Nah, lihat bahasa Jawa, udah gede namanya mungkin Joko Widodo gitu kan. Ya kan kalau Jawa yang oo kan. Tapi lihat manggilnya Tole. Perempuan Endo. Ada pindah ke Medan, jangan heran manggil Ucok, manggil Butet. Ini masing-masing kultur daerah, jangan pakai kita salahin. Inilah Indonesia, emang luas, bineka tunggal ika. Jawa dengan tolehnya, Betawi dengan entongnya, Sunda dengan kasepnya, Medan dengan Ucok dan Bataknya. Intinya Quran mencontohkan di surat Luqman ayat 13, tolong manggil anak biar panggilan kesayangan.
Betawi, Masya Allah, yang perempuan namanya Zainab, namanya Fatimah, lah manggil apa? Neng. Lebih dalam lagi, Nok. Yang Betawi, bener gak? Tolong, ini bukan bicara jorok, panggilan kesayangan, betul gak Pak? Tuh, ini yang kadang-kadang orang sekarang gak begitu tapi ngerti itu. Dan tolong, ilmu buat kita, manggil anak es kemong pakai roti. Kalau ngomong hati-hati. Gimana mau bocah yang soleh-soleha manggilnya kadang-kadang, ya deh bocah cuman mecahin piring atuh, kebun binatang keluar. Bocah dipanggil monyet. Kan kalau dibayangin dijawab, lah kalau bocahnya monyet lah babak ibunya siapa? Nah, dikata gitu marah dah. Ini Quran menyentuhkan, ya bunaya. Kenapa sirik? Diajarkan jangan sampai anak kita sirik tuh. Ini di masjid dilalahnya, ini bukan rencana loh. Di atas tanpa ada markisah, tanpa rekayasa. Saya tadi habis sholat saya lihat tuh, bacaan lihat tuh. Apa tahu nggak bacaannya? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ini Quran. Percaya nggak sama Quran? Percayaan mana? Sama Quran apa janji pilkada? Quran. Beneran, itu Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Nah makanya kalau kita korelasikan dengan nasihat kita orang tua ngajar sama anak, lihat kata Nabi, muru auladakum, perintahkan anak-anak kamu bisolati buat ngediriin sholat. Yang kata Quran janjinya itu surat Al-Ankabut ayat 45, yang bisa mendirikan sholat benar pasti akhlaknya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kira-kira kalau ngelawan sama orang tua itu perbuatan baik apa buruk? Nah berarti tuh bocah bader. Kenapa? Karena tolong jangan salin tuh bocah dulu. Tanya sama diri kita. Nabi nyuruh, perintahkan oleh kamu hai Taufikur Rahman, perintahkan oleh kamu hai para bunda, perintahkan ayahanda anak-anak kamu berapa umurnya buat sholat. Wahum abna'u sab'asinin. Umur mereka 7 tahun Pak. Berapa tahun? Lihat rangkaian hadisnya. Wadribuhum, kalau perlu pukul tuh bocah. Ya, di saat mereka nggak mau ngerjain sholat, di saat usia berapa tahun? 10 tahun. Ini hadisnya begitu loh. Saya lagi, Nabi nyuruh kita merintahin anak sholat umur berapa tahun? 7. Nabi nyuruh anak kita pukul kalau umur berapa tahun? 10. Nah, kelihatannya serem dipukul. Pak, Bu, tolong ya, di saat ada anak kayak tadi contohnya ngelawan sama orang tua. Nah, saya mau nanya, dari 7 ke 10 berapa tahun? Ya. Pernah nggak kita berpikir begini nih? Ini nasihat parenting dari Kanjeng Rasulullah, teori pendidikan Nabi. Sholat sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. Setahun berapa hari? Tong, lu jangan asal jeplak tong, biar benar. Ini lagi shooting kita. Nggak apa-apa, kalau benar nggak apa-apa, kalau salah kita dengerin. 365 hari. Halo? 5 kali 365 hari, berapa jawabannya? 1825 kali. Berarti ayahanda, berarti bunda, kita nih sebagai orang tua termasuk saya mempunyai kewajiban ngajak anak sholat selama setahun sebanyak 1825 kali. Itu setahun tuh. Setahun. Sementara Nabi nyuruh sampai 3 tahun. Berarti kalau kita lihat secara hitungan matematika 1825 kali 3 tahun. Maka kita ambil jawabannya 5475 kali. Halo, kedengaran saya ngomong nih? Ini yang saya jelasin paham gak nih? Berarti kita nih orang tua punya kewajiban dari bocah umur 7 tahun sampai 10 tahun ngajak dia sholat sejumlah 5475 kali. Sebelum saya lanjutin, tolong jawab yang jujur. Udah belum kita ngajak anak kita sholat hampir 5.000 kali? Nah, berarti teori pendidikan yang Nabi ajarin sama umatnya belum kita pakai Pak.
Begitu bocah gede, sholat males, lidahnya kadang-kadang lemes, omongan gak enak, akhlak kadang-kadang songong, kita ponis tuh bocah. Bocah gue bandel banget. Jangan nyalain bocah lu bandel. Pulangin ke diri kita. Udah belum kita ngelaksanain begitu? Ya Allah. Berarti kalau teori yang Nabi ajarkan, mengajak anak sebanyak, kalau 5.475 kebanyakan, kita buang dah tuh buntutnya. 5.000 aja dah, 5.000. Pak, logikanya Bu, anak-anak sekarang cerdas. Batu tuh keras, batu kolar, ada air setetes-tetes, bisa ngantong tuh air, celong tuh, itu kerasnya batu bisa habis sama air, ilok. Saya belum bahasa Pejaten dah. Masa iya? Anak kita yang kita ajak sholat hampir 5.000 kali, ntar begitu balik nggak mungkin kena kepukul sama kita. Kenapa? Udah terbiasa. Ya Allah, waktunya nggak banyak soalnya. Makan lesehan sampai ke Sukabumi, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, terima kasih kepada guru kita Kiai Taufikur Rahman. Alhamdulillah memaparkan secara jelas, gamblang, dan mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Karena ini luar biasa tadi pemaparannya ya. Baik, selanjutnya saya pengen coba nanya di sini yang pengen bertanya, siapa yang mau bertanya silakan, mana acungi tangannya. Wah, dari sana sampai sini mentok di sini. Nah, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa, dari mana, pertanyaannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tuti Patahila. Saya ingin bertanya Ustadz, saya pernah dengar cerita ada seorang suami memperlakukan buruk terhadap istrinya Ya. dan terlihat oleh anaknya. Sehingga anaknya membentak ayahnya. Nah, pertanyaan saya, dosakah seorang anak membentak ayahnya? Karena ngebela ibunya. Ya, karena membela ibunya. Ya, terima kasih sebelumnya Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kiai? Ya, jadi ini ada dua jawaban. Pertama, karena ada kaitan laki yang gak bangetan galak sama bini. Tolong yang merasa laki jangan belaga budek, dengerin nih. Lah beneran, karena tadi ngebentak. Iya, ya Allah Pak. Bini kita nikahin gak minta banyak. Abang, ayah mau dibeliin tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Bener gak Bu? Iya. Begitu kita jabat tangan sama mertua kita Pak. Tolong ya laki-laki dengerin nih. Beneran. Ya, begitu kita jawab tuh, qabil tuh nikahaha wa tajwijaha bil mahril mazkur halan, aku terima nikahnya dan kawinnya si fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai, maka sejak hari itu bini kita udah makmuman lillahi ta'ala sama kita. Betul apa enggak? Mungkin bapak asli orang Pejaten, mungkin bini kita orang Jayapura nih, Papua, maka ngomong nih menantu sama mertua, ayahanda kata menantu nih, karena pelaksanaan nikah udah beres dan kami sekarang harus tugas lagi ke Jakarta, maka saya izin ya untuk ngajak bini saya buat berangkat ke Jakarta. Bu, ya. Maka bini ikutin gak tuh sama laki? Ikutin Pak, dan harapannya pengen bahagia. Dia tinggalkan tuh emaknya yang ngandung sampai 9 bulan lebih, nyusuin sampai 2 tahun, dirawat tuh anak sampai udah gede dewasa. Kita nikah, kita bawa bini kita. Ya Allah, nyampe ke Jaten tuh laki galak banget. Salah sedikit kebun binatang keluar. Tuh bini ampe dalam kamar curhat, kebayang lagu Bang Haji Romah. Ya Allah, surga yang engkau janjikan, neraka yang ku dapatkan, manis yang engkau katakan, pahit yang, ya Allah. Tuh bini begitu. Ada laki di sini begitu nih, ada nih. Jangan Pak tuh. Ya, nah cuman di saat tadi anak akhirnya berani ngelawan kepada laki, maksudnya kepada ayahnya, ya dosa. Bicara dosa jelas. Kenapa? Karena nggak bisa ditawar-tawar. Di saat anak udah berani ngucap, saya tegesin lagi nih, surat
Al-Isra ayat 23-24. Saya ulangin, surat apaan? Al-Isra Ayat berapa? 234. 23-24, jelas banget nih saya ngomong tuh. Apa maksudnya di situ? Jangankan ngucap ngelawan sama orang tua, ngucap cih. Tolong beliin apa namanya cabe. Dosa udah tuh. Apalagi lebih dari itu. Nah cuman punten, ini bocah bisa ngomong gitu karena ada yang ditiru kan. Kenapa? Habis dari sejak nikah, bapak gua kalau marah galak banget sama emak gua tuh. Daripada ntar mama gua babak belur tuh. Bu. Nah kembali lagi kepada tugas ayahanda para suami ini. Ada hak istri, ada hak suami. Ada hak suami, ada hak istri. Giliran sesuai pertanyaannya, saya jawab hadisnya. Ada hak zauzah ala zauz. Ada hak ibu bu, sama laki. Hak ibu nih sama suami. Apa yang pertama kata Nabi? Ayut imahah, idato imah. Begitu kita nih ibu dinikah sama suami, maka sejak hari itu kewajiban kita Pak nanggung nafkah zohir batinnya. Jadi kalau zaman sekarang udah nikah, bini mulu yang traktir, ganti lu pakai rok. Iya kewajibannya tuh, itu hak ibu. Yang kedua diantaranya tuh walayadribul wajah, tugas suami, hak ibu. Apapun yang terjadi, masalah besar apapun, jangan pernah untuk tangan kita nempel ke pipi bini kita. Apalagi dengan bahasa yang kasar. Ya Allah, Nabi aja manggil bini Pak, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Ntar jamaah cahaya Indonesia silakan kalau mau niru. Kebetulan yang kita punya di rumah ada hitam-hitam sedikit. Manggil pakai bahasa Arab silakan. Ya Hajar Aswad. Ya. Nah mudah-mudahan begitu ya Ibu Tuti Patahila. Baik, terima kasih. Gimana Ibu? Jelas? Puas? Ngaji lagi nanti kesini lagi ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Kiai yang sudah menyampaikan keilmuannya luar biasa. Beliau salah satu idola saya juga. Bahkan kalau ibu pengen punya anaknya baik, pondokin di pondok pesantren Data Darul Taufikur Rahman di Bogor. Amin, jadi promosi gitu. Ya gak apa-apa. Baik, terima kasih Kiai. Dan buat para pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan masuk bersama segmen selanjutnya, yaitu bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Fatullah dengan pembahasan tafsir Quran surat As-Saffat ayat 102. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.